Jaringan uang palsu berhasil diungkap polisi, sementara DPO pembobol ATM dibekuk di Pelabuhan Bima. Selengkapnya dalam News Flash. Seorang spesialis bobol ATM DPO dari Polda Bali ditangkap di Pelabuhan Bima, NTB. Pelaku ditangkap saat akan kabur menuju wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, menggunakan kapal laut. Tim Puma menangkap Dion, 22 tahun, warga asal desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Masak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dari tas pelaku ditemukan sejumlah barang elektronik, seperti laptop dan ponsel yang ternyata merupakan hasil kejahatan juga. Tak hanya bobol ATM, pelaku juga ternyata spesialis bobol villa maupun rumah di wilayah Bali. Satu anggota BRIMOB yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi gugur dalam kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata dengan pasukan gabungan TNI Polri di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Barada Muhammad Kurnia gugur pada Minggu pagi dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata Ngalum Kupel, pimpinan Lamek Alioki Taplo. Penembakan terjadi saat proses evakuasi masyarakat ke ibu kota Pegunungan Bintang. Jenazah Muhammad Kurnia dievakuasi dari Kiwirok ke Oksibil menggunakan helikopter, lalu dibawa ke Jayapura untuk kemudian diterbangkan ke tempat lahirnya di Aceh. Polres Boyolali membongkar jaringan pembuat uang palsu yang diedarkan hingga ke wilayah Aceh. Tim Sapu Jagat Polres Boyolali menggerebek sebuah rumah di Kampung Wates, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Rumah ini digunakan memproduksi uang palsu dalam skala besar. 3 orang tersangka diamankan, yakni D, MF, dan seorang wanita berinisial P yang berperan sebagai pembuat dan pengedar uang palsu. Ribuan uang palsu siap edar pecahan 20.000, 50.000, 100.000 dan alat pencetak uang palsu berhasil diamankan. Total sekitar 500 juta uang palsu. Para pelaku menjual uang palsu dengan perbandingan 1:5. Polisi kemudian mengembangkan kasus peredaran uang palsu ini dan menangkap sejumlah tersangka lainnya di wilayah Jawa Timur. Total 9 orang ditangkap memiliki peran berbeda, mulai pemasok bahan baku, memproduksi dan mengedarkan baik secara online maupun dijual secara langsung. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Samsudin, sebagai tersangka setelah melakukan kesepakatan suap 4 miliar kepada ex-penyidik KPK, Robin Patuju. Aziz bersama Aliza Gunado, politisi Golkar, menyuap penyidik KPK guna menghalangi kasusnya di Lampung Tengah ke tingkat sidik. Bahwa KPK telah KPK melihat dan mengikuti apa yang terjadi siang tadi sampai pagi hari ini. Saudara AZ, Wakil Ketua DPR RI periode 2015-2004 sebagai tersangka. Kamar Dagang dan Industri Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-53 di Menara Kadin, Jakarta Selatan. Tema yang diusung Rumah Kita yang kolaboratif dan inklusif, siap pulihkan kesehatan dan bangkitkan ekonomi bersama seluruh masyarakat Indonesia. Tema tersebut dipilih sebagai upaya Kadin Indonesia membantu pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. Harapannya gini, pertama kita senang sekali pada hari ini bersamaan dengan hari ulang tahun Kadin 53. Saya bersama ketua umum saya nih, yang saya selalu katakan adalah ketua umum abadi buat saya, Pak Rosan, yang dimana sekarang diberikan tanggung jawab sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Kadin telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program vaksinasi untuk percepatan terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal. Kadin pun mengerahkan program bus vaksinasi keliling untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan akses pada fasilitas kesehatan, menginisiasi pembangunan rumah oksigen di berbagai daerah, dan penyaluran paket tabung oksigen medis di semua provinsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.